Oke ya, kita lanjutkan terus di radio show Sahur TV One dan saya mau jemput. Ada anak muda tapi dia tidak saja di Republik ini dikenal, tidak saja di Jakarta, tapi kalau kita ke Singapura, kita ke Thailand, kita ke Filipina, kita ketemu, kita dengar ada mereka menyebutkan seorang motivator muda terkenal, namanya Muhammad Kautsar. Saya mau jemput Bung Muhammad Kautsar dan kita dengarkan apa sih sebetulnya anak muda ini begitu dikenal di Asia, kemudian memiliki potensi yang luar biasa, dan saya berharap nanti sebentar kita akan menemukan hal-hal yang baru dari saudara Muhammad Kautsar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana kabar kakak? Kabar baik, kabar baik. Kalau orang-orang Papua bilang, kau baik kabar kau bagaimana? Kau baik baiklah, alhamdulillah. Mari, silakan. Subhanallah, subhanallah. Iya, silakan. Mari. Kita pagi ini ya, Bung Kautsar, nanti nama saya tepatnya Edvan Muhammad Kautsar. Edvan Muhammad Kautsar, betul. Edvan. Yeah. Apa itu Edvan? Edvan itu advance. Oh, advance. Ya, the highest level actually. Ketahuan ini barang ini. Barang bagus ini. Alhamdulillah. Saya harus banyak belajar. Jadi Edvan Muhammad Kautsar itu nama saya. Kautsar ya. Betul. Oh ya, benar. Kalau nggak salah, berapa usia sekarang ini? Alhamdulillah usia saya saat ini 2 Juni kemarin. Jadi saya alhamdulillah kelahiran Tasikmalaya tanggal 2 Juni tahun 1993. Sangat muda ya. Betul, tapi kita nggak beda jauh lah. Dan kenapa bisa memilih menjadi seorang motivator dan baik. Umur saya saat ini 19 tahun. Abang ya, saya panggil abang boleh ya? Boleh. Umur saya saat ini Om juga boleh, Om. Umur saya saat ini 19 tahun, alhamdulillah. Dan di umur 19 tahun ini baru kemarin saya mendapatkan anugerah sebagai the youngest motivator of Asia 2012. Boleh dong tepuk tangan ya. Terima kasih dengan segala kerendahan. Yang lebih keras sekali lagi. Dan juga alhamdulillahnya Ustadz, saat ini ya saya ingin menginspirasi bagi kebanyakan orang Indonesia di umur saya yang ke-19 tahun ini. Alhamdulillah saya salah satu direktur dari 7 perusahaan di Indonesia. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya hampir sering menemukan para motivator ya. Betul. Di Jakarta, tapi mereka rata-rata usianya memang usia tua. Malam ini senior, saya baru ketemu ada seorang motivator berkelas Asia ya. Saya harus katakan seperti begitu. Alhamdulillah. Dan umurnya baru 19 tahun. 19 tahun, betul. Masya Allah, saya sudah masuk kuliah itu, Evan. 19 tahun apa yang sedang dilakukan ketika itu? Jadi saya yang nanya nih. Iya, kalau 19 tahun, kalau kita di Papua itu kan paling pulang sekolah, kemudian main santai, kemudian ikut abah saya ya, saya punya abah,
ke kebun cengkeh, tapi saya sudah lebih duluan pergi ke Makassar sekolah. Jadi kalau saya sendiri memang alhamdulillah dari umur 14 tahun menjadi seorang motivator dan berbagi kebahagiaan, berbagi makna kehidupan kepada banyak anak muda di Indonesia, dan saat ini saya sedang bergerak di bidang entrepreneurship, Ustaz. Jadi mengajak orang-orang untuk tidak bekerja di perusahaan orang, tapi membuat lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Itu dia tentunya. Hal yang paling mendasar ya, Edvan ya. Ini luar biasa respon dari kawan-kawan memberikan dukungan. Hal yang paling mendasar bagi Anda itu sebetulnya yang membuat mendasar kemudian begitu mendorong Edvan menjadi seorang motivator itu apa itu? Tentunya hanya satu idola saya. Dan beliau adalah orang paling terkenal di dunia. Namanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dengan beliau, dengan melihat bagaimana historical beliau, bagaimana perjalanan hidupnya seorang Nabi Muhammad SAW, disitulah saya benar-benar ingin menjadi seorang entrepreneur muda seperti beliau, yang bahkan di umur 9 tahun dia sudah berdagang dengan sang paman dan sang kakek ke negeri Syam kalau tidak salah seperti itu. Kalau boleh ya, nanti sebentar Advance boleh memberikan atau membagi pengalaman meskipun dalam usia 19 tahun, kalau dihitung-hitung mulai usia berapa tahun punya pengalaman, kemudian menekuni menjadi seorang motivator, dan tidak ada salahnya kalau bisa bagilah sedikit pengalaman itu. Namanya juga bulan puasa kan? Betul sekali. Amalnya berbagi terus berkali lipat ya, berlipat ganda. Jadi langsung saja. Silakan. Jadi alhamdulillah di umur 14 tahun itu adalah kali pertama saya menjadi seorang motivator mungkin ya, pembicara seperti ini. Mengapa? Karena ketika itu saya mengikuti sebuah pelatihan, dan di situ saya melihat betapa pembicara yang mampu menyampaikan dengan baik. Saya yang cuma kelas 2 SMP, waktu itu mampu mengerti dan paham apa yang dia sampaikan. Di situ saya berpikir, ya Tuhan, ya Allah, apa bedanya saya sama orang itu? Apa bedanya saya dengan pembicara tersebut? Waktu yang diberikan Allah kepada kita tentunya sama, betul tidak? 24 jam sehari semalam. Dan makanan yang orang-orang Indonesia makan, itu sama, Ustadz. Nasi, betul tidak? Mau orang Papua, mau orang Sunda seperti saya dan sebagainya. Ya, di situ saya berpikir, kalau dia bisa ya Allah, mengapa saya tidak? Ketika itu saya kumpulkan sahabat-sahabat saya, kakak kelas, adik kelas yang sudah SMA dan masih yang SD, saya kumpulin di sebuah rumah. Dan di umur 14 tahun itulah kali pertama saya berbagi kebahagiaan menjadi seorang motivator di umur 14 tahun. Dari 14 tahun dan sekarang 19 tahun, berarti ada 5 tahun. 5 tahun. Ada 5 tahun. Alhamdulillah. Pengalaman yang paling menarik, yang kira-kira dalam usia 19 tahun itu, apa yang membuat Anda begitu kuat dan punya yakin dan bisa mempengaruhi orang dari pengalaman dan pengetahuan yang Advance miliki? Baik. Nah, di sini saya melihat ternyata di Indonesia ini orang-orang haus dan lapar akan kehidupan. Disitulah saya merasa diri saya terdorong, dan di sini saya melihat betapa negara kita tertinggal. Alhamdulillah saya ke Singapura dan Malaysia, saya melihat betapa kotanya tertata dengan rapi, orang-orangnya terdidik dan sebagainya, karakternya pun ya mungkin bisa jadi lebih dari Indonesia. Itu saya berpikir, siapa lagi yang mampu merubah bangsa ini kalau bukan para pemuda, betul tidak? Dan di sini Anda semua adalah orang-orang yang akan merubah bangsa ke arah yang lebih baik, insya Allah. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa mendapatkan seorang teman dan sahabat yang bagus di pagi hari ini, dan saya ingatkan sekali lagi kepada Anda bahwa jangan kemana-mana karena Anda masih tetap di Radio Show Sahur TV One.